bukan hanya untuk sebuah gerakan hanya menganggungkan agama saja atau membawa sebuah agama, dia ingin menyatukan seluruh dunia di bawah tatanan yang satu, di mana hukum hakam yaitu hukum hakam negara daulah ilahi yang kita lihat di dalam Injil, Taurat, dan Al-Quran itu sendiri mengatakan, berterbarkanlah kamu di atas muka bumi ini dan makanlah apa yang berada di dalamnya, tumbuhan maupun hewan. Yang berarti di sana ada keluasan kita dalam hidup, tidak ada batasan. Nah, adanya seorang utusan ini, beliau ingin membuat sebuah gebrakan bahwasanya sistem demokrasi ini adalah melawan daripada sistem Tuhan. Kalau kita melihat dari setiap gerak-gerik kita, bahkan kalau kita migrasi saja kepada negeri Amerika atau Australia, pasti harus dikenakan pajak atau cukai. Nah, tindakan ini itu bertolak belakang dengan firman-firman Tuhan yang menjadikan adanya utusan ini ingin mengupas tuntas demokrasi ini dengan suatu sistem yang baru, negara daulah ilahi di mana sudah tidak ada lagi sistem uang, sudah tidak ada lagi segala sesuatu yang dibatasi. Kita hidup bebas dan kita hidup mempunyai aturannya sendiri yaitu dinaungi oleh hukum hakam Tuhan. Tentu di nanti negara kami yang akan kami bangun akan dibangun sebuah negara daulah ilahi dan setiap agama boleh memeluk dengan agamanya masing-masing tanpa ada geruduk. Jadi ini akan diimplementasikan dan akan terjadi pastinya. Dan tentu ini sudah dilakukan dan sudah terjadi selama 3 tahun di kanalnya ya, yaitu di Inggris. Bagaimana para profesor pun menginvestigasi kami di sana, cara bagaimana kami hidup, seperti layaknya lebah, simbiosis mutualisme, tanpa adanya yang menjatuhkan dan kami bisa hidup tanpa uang. Dan para profesor pun menjadi kesaksian di sana, review bahwasanya sudah setahun penuh ia tinggal bersama kami di koloni kami dan beliau membenarkan memang ini bisa terjadi jika sudah dunia atau satu negara saja yang diberikan oleh PBB kepada hak milik kami, milik sah, pasti kami akan kembangkan. Bahkan akan lebih pesat kemajuannya dibanding negara Jepang, akan lebih pesat daripada negara-negara maju lainnya. Jadi itu yang akan kami bangun, visi daripada Imam Al-Mahdi ini. Begitu kami akan menaklukkan sebuah negara dan semua pasti akan terjadi. Karena ini telah ternubuatkan banyak sekali di mana terdapat di kitab Idris ayat ke-6 dan juga banyak sekali di dalam nubuatan yang Nabi Muhammad katakan. Tentu ini pasti akan berhasil. Dan kalau kita lihat ya, sampai kapan akan terbentuknya? Tergantung populasi yang beriman kepada utusan saat ini. Karena untuk menggenapi sebuah negara ini butuh adanya populasi. Dan kami harus ada seseorang yang digenapi itu sekitar 10.313 orang yang paling beriman dan itu ketika sudah genap jumlahnya maka akan terbentuk seperti itu.